Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Amelia Agustin dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku berjudul Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa berbasis kurikulum OB dan SCL karya Mia Kusmiati. Adapun bagian yang saya bahas yaitu subbab 4.4 dengan judul studi kasus optimasi lokasi dalam era globalisasi. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana keputusan mengenai lokasi menjadi faktor penting dalam efisiensi dan daya saing di era global. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai identitas buku yang menjadi sumber kajian. Buku ini ditulis oleh Ibu Mia Kusmiati atau yang dikenal dengan nama pena Mia Aksara. Diterbitkan oleh CV Aksara Global Academia pada tahun 2025. Buku ini menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB dan Student Centered Learning atau SCL. Kedua pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berorientasi pada hasil dan berpusat pada mahasiswa agar materi yang disampaikan lebih relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja saat ini. Isi buku ini membahas secara detail bagaimana manajemen operasional diterapkan baik di industri manufaktur maupun jasa. Setelah mengetahui identitas bukunya, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari pentingnya optimasi lokasi dalam konteks manajemen operasional. Makna dan pentingnya optimasi lokasi. Optimasi lokasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen operasional karena sangat berpengaruh langsung terhadap efisiensi logistik dan rantai pasok global. Tujuan utamanya adalah menempatkan fasilitas seperti pabrik atau gudang di lokasi yang paling strategis dengan biaya serendah mungkin. Keputusan lokasi yang tepat dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing nasional. Di era globalisasi seperti sekarang, perusahaan dituntut untuk memilih lokasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mampu mendukung efektivitas dan kecepatan operasionalnya. Untuk memahami optimasi lokasi lebih jauh, buku ini juga menjelaskan beberapa teori dasar serta contoh kasus nyata di tingkat global. Landasan teoritis studi kasus global. Dalam buku ini dijelaskan beberapa teori penting terkait penentuan lokasi. Yang pertama adalah Weber's Theory of Industrial Location, yang menekankan bahwa lokasi ideal suatu industri adalah lokasi dengan biaya transportasi paling rendah. Kemudian, ada Central Place Theory dari Walter Klistoller yang menjelaskan pentingnya keseimbangan antara lokasi produksi dan pusat permintaan. Selain itu, penulis juga menyertakan studi kasus dari Turki yang menerapkan konsep Freight Village atau desa logistik. Konsep ini mengintegrasikan berbagai mode transformasi untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, menekankan biaya distribusi, dan memperkuat daya saing ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan. Hal inilah yang dijelaskan dalam bagian berikutnya, yaitu lingkungan dan keberlanjutan. Dalam menentukan lokasi fasilitas industri, faktor lingkungan kini menjadi pertimbangan utama. Konsep green logistik hadir sebagai solusi untuk mengelola rantai pasok secara ramah lingkungan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menekankan emisi karbon, mengurangi polusi, serta meningkatkan efisiensi energi. Optimasi lokasi yang memperhatikan aspek lingkungan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Dengan demikian,
keputusan lokasi tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis. Selain itu, dalam skala makro ada juga pendekatan yang mempertimbangkan waktu dan kebijakan publik dalam menentukan lokasi, yaitu pendekatan multiperiod dan kebijakan publik. Optimasi lokasi tidak bisa dilakukan secara statis. Diperlukan model multiperiod, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan perubahan kebutuhan jangka panjang. Pendekatan ini memastikan lokasi fasilitas dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi. Sebelum pembangunan dilakukan, wajib ada environmental impact assessment atau analisis dampak lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Selain itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, baik melalui kebijakan, peraturan, maupun kolaborasi dengan sektor swasta atau public-private partnership. Kolaborasi ini penting agar pembangunan industri berjalan efisien, berkeadilan, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Setelah membahas teori, lingkungan, dan kebijakan publik, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting dari subbab ini, yaitu kesimpulan dan relevansi era globalisasi. Sebagai kesimpulan, optimasi lokasi dalam era globalisasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga keputusan strategis yang berdampak luas terhadap efisiensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan yang ideal harus menggabungkan teori manajemen, data empiris, serta kebijakan publik agar sistem logistik dapat berjalan efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan strategi lokasi yang baik, perusahaan tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Demikian review yang dapat saya sampaikan mengenai subbab optimasi lokasi dalam era globalisasi dari buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa berbasis kurikulum OB dan SCL. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya strategi lokasi dalam dunia industri modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.